Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan guru semuanya. Hari ini kita coba membuka atau login pada PMM platform Merdeka Mengajar menggunakan Android. Sekarang kita coba login menggunakan PMM. Kita lihat di sini ada akunnya yang sudah kita download melalui Play Store. Nah, ini adalah tampilan dari PMM yang menggunakan Android. Di sini ada beranda, ada kelas, ada info terkini, kemudian ada pengaturan. Kita lihat pengaturan. Nah, ini adalah akun saya yang dimana saya sudah login menggunakan akun Belajar ID. Jadi ketika kita ingin login menggunakan PMM ini, jadi loginnya menggunakan akun Belajar ID, dan bagi madrasah atau dari Kemenak yaitu madrasah.kemenak.go.id. Sekarang di sini ada beberapa fitur yang bisa kita lihat seperti tentang kurikulum merdeka. Di sana ada pengenalan kurikulum merdeka, kemudian ada pelatihan implementasi kurikulum merdeka, kemudian ada kegiatan belajar mengajar. Di sini seperti ada asesmen murid, perangkat ajar, kemudian ada juga CP dan ATP. Kemudian ada lagi di sini pengembangan diri. Pengembangan diri ada pelatihan mandiri, kemudian ada komunitas. Kemudian ada lagi mencari dan berbagi inspirasi. Pada video di sini ada video inspirasi, kemudian ada bukti karya. Kemudian di sini ada lagi kumpulan konten unggulan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, dari beberapa fitur tersebut, maka kita coba explore dulu. Misalkan pengenalan kurikulum merdeka, bisa kita klik di sini. Nah, pada pengenalan kurikulum merdeka itu ada prinsip dasar tentang pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada murid, kemudian ada penerapan kurikulum merdeka. Kemudian pada pelatihan implementasi kurikulum merdeka itu tentang pelatihan mandiri. Kemudian ada kegiatan belajar mengajar, yaitu berupa asesmen murid. Kita klik asesmen murid, maka akan muncul pilih AKM kelas. Nanti kita pilih di sini dari fase A, fase B, fase C, dan seterusnya. Jika misalkan kita pilih fase A, kita terapkan. Kemudian pilih mau numerasi atau literasi. Setelah kita anggap aja kita pilih numerasi, kemudian kita terapkan. Maka akan hasilnya seperti ini. Ada geometri, kemudian aljabar, kemudian ada bilangan, kemudian bilangan paket 2, dan seterusnya. Nah, ini jika kita pilih AKM. Kemudian itu masuk tadi pada asesmen murid. Kemudian jika perangkat ajar, di sini perangkat ajar, modul dan bahan ajar, kemudian ada buku, kemudian ada modul proyek. Kita coba modul dan bahan ajar, yaitu fase A. Kita pilih fase A. Kita pilih fase A, pilih. Kemudian kita pilih mata pelajaran. Karena saya merupakan guru PAI, maka saya coba klik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, kita klik ini. Kemudian kita pilih mapel. Nah, kemudian kita pilih cari perangkat ajar. Nah, ini adalah hasil dari modul atau bahan ajar fase A, di mana fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 di sini misal contohnya bahan ajar infografis rukun iman. Ini adalah tentang akidah. Kemudian bahan ajar kelas 2 yakin Allah itu ada, ini bagian akhlak. Kemudian bahan ajar kelas 1 aku tahu huruf hijaiyah. Kemudian bahan ajar kelas 1 tentang Al-Quran hadis, aku cinta Al-Quran. D, aku hafal surah Al-Fatihah. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah
bahan ajar untuk fase A dan untuk fase A pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini bisa kita download, misalkan infografis tentang rukun Islam. Kita pilih di sini. Nah, mau di-download nanti bisa kita download. Berikutnya kita pilih buku. Nah, buku. Kita pilih misalkan fase A kelas 1 dan kelas 2. Kita pilih mata pelajaran. Kita pilih, karena saya tadi adalah guru PAI, maka saya pilih pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekarang pilih apa? Kita cari perangkat. Nah, ini adalah buku murid kelas 1 pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 10. Kemudian ini buku murid kelas 1 bab 9. Kemudian ini masih kelas 1 bab 8, bab 7, bab 6, bab 5, bab 3, bab 2, dan seterusnya. Kemudian jika kita pilih yang kelas 2, nah karena kelas 2 masih belum, maka hasilnya pun kosong. Oke, sekarang kita coba kelas fase B, kelas 3 dan kelas 4. Sekarang kita pilih, kita terapkan. Kita pilih misalkan bidang studinya, kita pilih juga pendidikan agama Islam. Oke, kita pilih. Oke, sekarang kita cari perangkat. Nah, ini adalah buku siswa dan buku murid, atau buku siswa atau buku murid kelas 4. Nah, itu bab 10, bab 9, bab 8, bab 7, dan seterusnya. Nah, kemudian ada buku gurunya juga di sini. Nanti bisa di-download. Nah, pada menu atau pada pilihan tombol yang sebelum 1, 2, 3 itu, atau sebelum nomor ini. Nah, Oke, misalkan kita pilih kelas 4, kita lihat, kita pilih. Nah, ini buku murid pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase B kelas 4. Kalau mau mengunduh, maka kita pilih unduh buku. Tetapi kalau mau kita bagikan, maka kita share link yang di samping. Oke. Kalau modul ajar, sekarang kita modul ajar, kita coba klik modul ajar. Modul ajar kelas 1. Oke, fase A. Kita terapkan. Kemudian kita pilih temanya. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun nasional dan lainnya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun ekonomi, kemudian kewirausahaan. Oke, kita ambil gaya hidup berkelanjutan. Pilih tema. Kita cari. Nah, ini cerdik kelola sampah plastik, kemudian kelola plastik untuk bumi. Nah, ada ini untuk hidup berkelanjutan. Jadi ini model proyeknya. Oke, kita coba lagi model proyek berikutnya, kearifan lokal. Kita pilih tema, kita cari tentang kearifan lokal untuk P5. Nah, ini adalah contohnya pas saat kearifan lokal, tok 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 pletok, kemudian makananku budayaku, kemudian ada lagi makananku budayaku. Nah, ini tentang kearifan lokal yang ada pada P5. Kemudian pada Bhinneka Tunggal Ika, kita cari. Nah, oke. Kita cari, yaitu merayakan indahnya kebudayaan, kemudian kita berbeda, kita bersama, kemudian berbeda ide indah, kemudian permainan ala kami, nah, dan seterusnya. Jadi ini adalah untuk model proyek P5. Oke, kita kembali. Jadi itu beberapa hal yang ada pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Misalkan kita coba tadi pada pengenalan kurikulum, kita explore, kita pilih penerapan kurikulum. Oke, kita klik penerapan kurikulum. Pada penerapan kurikulum, di sini ada pilihan lagi,
ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada CP dan ATP. Kita coba pilih profil Pancasila. Nah, fase A dimensinya tadi kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, kita lihat, kita klik di sini yang bertakwanya. Nanti ada elemennya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan berakhlak bernegara. Kemudian bergotong royong, ada elemennya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian mandiri, elemennya pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis itu pertama ada memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, kemudian refleksi pemikiran dan prosesnya. Kemudian untuk kreatif, nah kreatif ada beberapa hal juga, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif atau solusi permasalahan. Nah, ini kreatif. Kemudian di sini ada kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum merdeka. Ayo kita explore dulu. Oke, nah di sana nanti bisa kita download. Nah, kita telusuri. Nah, nanti ada di folder. Nah, seperti ini. Nanti bisa di-download satu persatu. Oke, itu tentang kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum merdeka. Kemudian kalau kita klik prinsip dasar. Nah, kalau prinsip dasar itu perkenalan ke kurikulum merdeka, tentang kurikulum merdeka, kemudian pembelajaran sesuai tahap capaian, kemudian ada pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada struktur kurikulum. Kemudian tentang profil pelajar Pancasila, tentang CP dan ATP, kemudian tentang perangkat ajar dan tentang asesmen. Kita coba tentang perangkat ajar. Pada perangkat ajar itu ada konsep dan komponen modul ajar, kemudian pembelajaran berbasis proyek di SMK. Oke, kita coba konsep dan komponen modul ajar. Nah, ini konsep dan komponen modul ajarnya. Oke, nanti kita explore lagi. Oke. Jadi banyak hal yang ada pada PMM yang bisa kita explore untuk penerapan nantinya pada penerapan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Oke, selamat mencoba dan selamat untuk mengeksplor kembali PMM-nya yang bisa digunakan pada Android maupun pada PC ataupun laptop. Oke, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.